Ini adalah fakta inspiratif dari sebuah kampung di Pulau Jawa, terutama fakta tentang betapa pentingnya energi listrik untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan untuk mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga hibrid ini, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan Insinyur Dancerno SPMSI IPM menginisiasi perjalanan prakajian lapangan ke Kampung Laut, khususnya ke Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Beginilah situasi dan kondisi akses masuk menuju Kampung Bondan. Menyusuri aliran sungai besar yang bermuara di Pantai Cilacap atau bermuara di Laut Selatan Pulau Jawa. Kondisinya hampir sama persis dengan akses menuju daerah-daerah di pesisir Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda atau Imeko di Kabupaten Sorong Selatan. Lokasi pembangkit listrik tenaga hibrid ini bisa dijangkau dari Yogyakarta ke arah barat sekitar 4 jam atau dari Jakarta ke arah timur sekitar 7 jam. Untuk diketahui, Kampung Bondan adalah tempat dibangunnya pembangkit listrik tenaga hibrid. Dalam pengertian umum, maksud hibrid adalah listrik yang dihasilkan dari tenaga angin dan sinar matahari, atau listrik campuran. Bisa diperoleh dari angin, bisa juga dari sinar matahari melalui panel surya. Singkat dan detailnya, inilah penjelasan dari Ketua Koperasi Listrik Hibrid, yaitu Mas Jamal, sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Alamat saya Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya berada di lokasi Dusun Bondan, yang mana di sini tertera ada dermaga PLTH Dusun Bondan. Saya ingin berbagi cerita, berbagi kisah tentang Dusun Bondan mengenai segala keterbatasannya, dari tidak adanya akses listrik, air bersih, dan lain sebagainya, yang mana pengalaman ini akan saya bagikan seperti itu, atau akan saya berikan kepada
saudara-saudara saya di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, dan untuk seluruh staf dan pejabat yang ada di kabupaten tersebut. Dusun Bondan yaitu salah satu dusun tertinggal yang ada di Kabupaten Cilacap, yang berada di Desa Ujung Alang, yang mana dahulu ini Dusun Bondan betul-betul tidak memiliki akses penerangan. Saya sendiri dulu selaku yang tinggal di sini tidak bisa beraktivitas ketika malam hari. Nah, belajar pun tidak bisa, termasuk untuk keperluan penerangan di rumah itu kita menggunakan, kalau bahasa Jawa ini, bahasa Cilacap, menggunakan lampu teplok, yang mana lampu ini yang bersumber menggunakan bahan bakarnya itu minyak tanah seperti itu. Namun alhamdulillah dengan adanya kerjasama masyarakat bersama pemerintah setempat dan juga para stakeholder yang ada di Kabupaten Cilacap, salah satunya dari Pertamina RU4 Cilacap, dan juga dengan Politeknik Negeri Cilacap, alhamdulillah pada tahun 2017 di Dusun Bondan ini dibangun sebuah pembangkit listrik. Pembangkit listrik kita bilang PLTH, pembangkit listrik tenaga hibrid, yang mana hibrid ini adalah perpaduan antara solar cell dengan kincir angin tersebut. Baik, di sini ada terlihat di bawah ada 5 kincir. Nah, jadi untuk sumber energi ini memang bersumber utamanya itu dari panel surya. Ketika memang panasnya luar biasa, kita memaksimalkan dari adanya panel surya. Namun untuk mengatasi cuaca yang tak menentu, yang mungkin ketika cuaca hujan dan sebagainya, dan di situ ada potensi angin yang sangat besar, sehingga inilah untuk kincir inilah dimanfaatkan untuk proses pengecasan. Ini ada 5 tiang kincir angin, yang mana inilah salah satu pendukung yang tadi kita jelaskan bahwa ini adalah hibrid, perpaduan antara solar cell dengan kincir angin. Jadi sumber listrik yang ada di Dusun Bondan ini, yang mana ketika dari solar cell ini kan ditampung ke sebuah baterai. Baik, ini area kontrolnya, yang mana di sini terdapat beberapa lembar solar cell dan juga ada 5 buah kincir angin, yang mana sumber listrik yang ada di Dusun Bondan ini kan perpaduan antara solar cell dengan kincir angin tersebut. Jadi ketika panasnya bagus, ya memang kita memaksimalkan menggunakan solar cell ini. Namun yang namanya cuaca itu kan tidak menentu, sehingga ketika musim mendung dan situ potensi angin besar juga, kincir inilah juga kita gunakan untuk pengecasan baterai, karena sumber listrik ini sebelum disalurkan ke masing rumah-rumah itu memang kita tampung menggunakan baterai. Untuk kapasitasnya keseluruhan itu 16.200 watt peak untuk keseluruhan, yang mana itu didistribusikan melalui beberapa komponen yang nanti ada di dalam sana. Beberapa komponennya ada inverter, MPPT dan lain sebagainya. Oke, daya yang dihasilkan bisa untuk menerangi berapa puluh rumah? Oke. Baik, kalau untuk penerangan kita sudah hampir 100%, sudah dikatakan semua warga Dusun Bondan sudah mendapatkan akses penerangan. Sebanyak berapa kepala keluarga atau berapa rumah? 74 kepala keluarga. 74. Nah, kalau untuk lain-lainnya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk televisi, untuk rice cooker dan lain sebagainya. Intinya kita sudah bisa menikmati lah dengan adanya listrik ini. Bahkan di Dusun Bondan ini juga dengan adanya PLTH ini, karena memang kita kan salah satunya setelah adanya ini listrik, kita juga masih bermasalah terkait air bersih. Nah, yang mana PLTH ini juga dimanfaatkan oleh sebuah sistem yang ada di Dusun Bondan, namanya Sidesimas, sistem desalinasi air berbasis masyarakat. Jadi kalau bahasa sayanya ini penyulingan air lah, seperti itu, penyulingan air untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Dusun Bondan. Oke, tentang Sidesimas.
Baik, di sini bisa kita lihat ada sebuah bangunan. Di sini namanya Sidesima, Sistem Desalinasi Air Berbasis Masyarakat. Bahasa kitanya itu bisa dikatakan sudah penyulingan air lah biar enak. Yang mana sumbernya ini yaitu dari air payau atau air tambak, air kali yang ada di sini, yang apa namanya air asin atau air payau, kemudian diolah oleh sebuah sistem yang namanya sistem desalinasi air ini, yang mana sistem ini mampu menghasilkan 240 liter per jam. Jadi kita mengoperasikan sistem ini per harinya itu hanya 8 jam dikala musim kemarau. Jadi ketika masih ada musim hujan, memang kami di sini masih mengandalkan dari sumber air hujan. Namun ketika musim kemarau, ya yang biasanya kita mengambil ke Nusa Kambangan ke sana, ke gunung, dan juga harus melewati laut menggunakan perahu, dan beresiko juga, dan banyak sekali yang terjadi kecelakaan, perahunya terbalik. Alhamdulillah Hanya untuk mengambil air bersih. iya, Ya. hanya untuk mengambil air bersih. Alhamdulillah sekarang warga Dusun Bondan sudah bisa mengambil akses air bersih tanpa beresiko. Sudah ada di Dusun Bondan tersendiri, yaitu sistem desalinasi air ini. Oke, Mas. Ini mesinnya diterangkan. Oke. Ya. Baik, inilah sistemnya yang tadi saya katakan bahwa sistem desalinasi air ada filter itu di bawah yang untuk serepnya. Ini juga ada membran, ada pompa dan pompa membran, dan juga yang di luar sana ada tank toren, penampung bahan bakunya. Jadi air yang dari air payau yang masih payau itu ketika sudah disedot, dipompa ke tandon yang besar, itu diendapkan dulu, tidak langsung diproses, karena agar untuk menjaga juga keberlanjutan atau agar tidak cepat rusak. Nah, setelah mengendap beberapa jam baru kita proses dengan menggunakan mesin membran ini. 1 jam menghasilkan berapa liter air? 240 liter. 240 liter air ya. Berarti 4 jam 1 toren kapasitas 1000 liter ya. Oke. Ya, seperti itu. Bisa beroperasi selama berapa jam atau terus menerus? Kalau kita hanya berani mengoperasikan satu hari itu hanya 8 jam, 8 karena kita harus mengistirahatkan sistem ini agar tidak terjadi kerusakan. Berarti 2000 liter selama 8 jam ya? Betul. Oke. Ini kontrolnya untuk beberapa komponen PLTH. Di sini ada box panel, ada MPPT, kemudian juga ini ada KWH meter sebelum nanti disalurkan ke menjadi AC. Seperti karena dari awal itu kan dayanya kan masih DC, kemudian disambung ke sebuah baterai. Nah, dari baterai ini lalu kembali ke inverter. Nah, setelah ke inverter baru nanti disalurkan ke masing-masing rumah, dan juga AC ya, menjadi AC. Dan di masing-masing rumah ini tidak langsung, di masing-masing rumah juga kita masih menggunakan KWH meter. Jadi dibatasi demi untuk menjaga kestabilan daya setiap harinya. Jadi per satu rumah itu atau per satu KWH itu hanya dibatasi 500 watt per hari. Dan ini sistemnya otomatis. Jadi ketika sore hari ini ada 2 versi, ada yang jam 5 dan ada yang jam 6, karena kita akan bertahap itu. Jadi ketika sore itu daya otomatis masuk ke yang 500, ya langsung isi 500. Nah, keesokan harinya itu juga akan langsung otomatis 500 kembali. Per 12 jam 500 watt. 500 watt. Jadi sistemnya otomatis. Nah, jadi seperti itu untuk terkait sistemnya. Ini ada inverter, ada 2 unit, dan juga di sini ada kontrol win. Nah, yang mana ini berfungsi untuk mengatur kincirnya, gitu kan. Jadi ketika nanti akan kita stop atau bagaimana, nah ini dari sini kontrolnya.
Jadi kita ada pengaturannya juga terkait kincirnya. Dan untuk baterainya di sini ada di dalam, jumlahnya ada 48 unit dengan 240 Ah ini. 248 unit. Ya, demikian terkait beberapa komponen dan baterainya. Jadi baterai ini mampu mensuplai 74 rumah ya? Iya, betul. Dengan masing-masing rumah selama 12 jam 500 watt. 500 watt. Pada malam hari, kemudian pada siang hari juga 500 watt ya? Iya. Oke. Kendala apa yang sering dihadapi? Kalau terkait awal mungkin cuaca, kendalanya. Terus kalau terkait di komponen ini mungkin korosi ya kan. Terus juga yang namanya kabel itu kan kadang nggak tahan panas, kadang-kadang sudah lama. Nah itu kadang suka ada terjadi kadang putus seperti itu. Nah itu sebenarnya bukan kendala yang begitu besar sih, karena memang hanya sebatas kerusakan-kerusakan ringan. Dan juga di sini kan kita ada juga pengurusnya. Jadi khusus ada 4 orang yang ditugaskan untuk mengontrol. Ada perawatan mingguan, bulanan, dan seperti itu. Jadi agar tidak ada kendala untuk kedepannya seperti itu. Itu beberapa kendala yang sudah dialami. Kalau misalkan terjadi konsleting ya seperti ya, paling kontrol ini karena ini kan otomatis. Jadi ketika ada terjadi konslet dia akan turun sendiri. Dia akan turun. Nah, dan ini harus dihidupkan oleh petugas itu sendiri seperti itu. Maka sebenarnya sih untuk kendala yang sangat berat belum ada saat ini. Oke, Mas Jamal, terkait pengelolaan kemudian distribusi dan partisipasi biaya dari masyarakat yang dikelola oleh koperasi, bagaimana sistemnya? Baik, terkait pengelolaan demi untuk keberlanjutan atau untuk perbaikan dan lain sebagainya, kita juga ada kontribusi dari masyarakat pengguna seperti itu. Jadi kita itu masih sistemnya iuran sejumlah 25.000 per bulan. Nah, yang mana iuran ini ada petugasnya sendiri yang setiap tanggal 5 per bulan itu untuk menarik iuran tersebut dan dikelola oleh koperasi. Nah, dan untuk sistem pembayaran ini juga masyarakat itu tidak harus misalnya menggunakan uang cash seperti itu, karena kita kan di sini daerahnya daerah rawa, daerah tambak ya, potensi ada udang sayur, ada kerang totok dan lain sebagainya. Jadi masyarakat ini bisa mengganti iuran bulanan PLTH itu dengan menggunakan berupa barang dengan sejumlah berapa kilo dengan harga yang sekian seperti. Jadi untuk menjaga keberlanjutan ini masyarakat juga ada tarikan iurannya 25.000 per bulan. Ya. Oke, kemudian untuk supervisi keberlangsungan secara teknis ini kerjasamanya dengan PLN atau dengan universitas atau dengan pihak mana, Mas? Baik, selain kita diberikan bantuan pendampingan pembangunan ini, adanya pembangkit ini dari Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap, terkait pendampingan teknis, saat ini juga kita masih melakukan hal tersebut karena memang kami masih dalam tidak semua ahli dalam bidang ketenaga listrikan ini masih melakukan pendampingan yaitu dengan Politeknik Negeri Cilacap. Jadi ketika kita masih memiliki kendala yang kiranya para petugas ini belum bisa mengatasi, itu kita masih memiliki akses ke Politeknik Negeri Cilacap untuk kita bertanya, oh Pak, ini kita ada kendala ini, bagaimana solusinya? Kalau itu bisa diselesaikan by phone, langsung dieksekusi oleh petugas yang di sini. Walaupun misalkan tidak ya, kita mengundang dari teman-teman dari Politeknik untuk datang kemari. Dulu secara teknis siapa yang membangun, merangkai atau dalam pengawasan ahli dari mana? Baik, kalau untuk pembangunan sendiri kita terkait infrastruktur ini dari masyarakat, juga dibantu swadaya masyarakat, dan terkait instalasi-instalasi lain ini ya tentunya dari Politeknik sendiri sebagai perancang. Mas Jamal, untuk membangun PLTH Bondan
ini menghabiskan biaya berapa? Karena kita ingin tahu estimasi harga di Jawa berapa nanti disesuaikan dengan daerah Sorong Selatan. Baik, kalau untuk terkait biaya keseluruhan, total keseluruhan, karena Bondan ini kan juga termasuk aksesnya sulit. Tadi tidak material yang dari toko itu tidak bisa langsung diantar sampai ke lokasi, jadi harus dilansir lagi pakai perahu seperti itu. Jadi untuk keseluruhan total biaya 1,4 M. Sampai 4 M itu berasal dari Pertamina? Dari Pertamina RU 4 Cilacap. Oke. Selama ini biaya pemeliharaan rata-rata berapa? Dari hasil iuran yang 25.000 per keluarga, biaya pemeliharaan non kerusakan itu menghabiskan berapa? Berapa ratus ribu atau yang sudah berapa banyak? Sudah terpakai maksudnya? Iya. Oh iya. Untuk saat ini kita paling baru per bulan mungkin ya. Ini ada sekitar mungkin 500.000. Rata-rata per bulan? Rata itu cuma baru untuk kayak misalkan pembelian air aki gitu kan. Ya. Lalu cuman beberapa waktu lalu juga sempat kayak penggandaan MCB gitu kan. MCB ya pokoknya rata-ratanya sekitar 500.000 lah. Untuk lebih jelasnya kepada aparat atau dinas PUPR Kabupaten Sorong Selatan, apabila ingin mengunjungi benar dan tidaknya adanya PLTH pembangkit listrik tenaga hibrid di Dusun Bondan ini, monggo kami sangat membuka akses untuk hal-hal yang kiranya informasi yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ada di Papua sana. Jadi welcome untuk studi banding ya. Sangat. Selamat datang pemerintah Kabupaten Sorong Selatan begitu. Selamat datang pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, kami menunggu. Oke, terima kasih. Begitu cerita tentang pembangkit listrik tenaga hibrid yang diceritakan oleh saudara kita Mas Muhammad Jamaluddin selaku ketua koperasi yang menangani atau dipercaya mengelola pembangkit listrik tenaga hibrid ini. Terima kasih. Salam.